Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi praktik menggunakan database, terlebih dahulu kita terjemahkan arti dari database itu sendiri apa, dan kita bahas nanti. Oke, database atau biasa disebut dengan basis data ya, itu adalah suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. Basis data yang dimaksudkan untuk mengatasi problem pada sistem yang memakai pendekatan berbasis berkas. Berkas itu nanti ada data ya, misalkan data ada data mahasiswa, di data perkuliahan ada data mahasiswa, ada data mata kuliah, kemudian ada data dosen, dan ada data yang lainnya terkait dengan data kemahasiswaan. Nah, itu contohnya. Dan untuk mengelola basis data diperlukan perangkat lunak yang disebut dengan DBMS atau Database Management System. Jadi untuk database nanti kita juga membutuhkan perangkat lunaknya. Nah, nanti perangkat lunak yang akan kita pakai itu adalah Microsoft Office Access ya, yang ada di bawaan dari Windows. Dan untuk versinya juga bermacam-macam. Ada yang versi 2007, ada yang 2010, dan versi yang paling baru juga ada. Kemudian DBMS itu sendiri adalah perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses basis data dengan cara praktis dan efisien. Itu adalah DBMS tersebut. DBMS dapat digunakan untuk mengakomodasikan berbagai macam pemakai yang memiliki kebutuhan akses yang berbeda-beda. Nah, contohnya tadi untuk data mahasiswa ya, data mahasiswa nanti terdiri dari ada nama, ada jenis kelamin, kemudian mahasiswa juga dapat NIM ya, kemudian ada data yang lain yang terkait dengan data pribadi ataupun data perkuliahan. Itu adalah pengertiannya dari membuat database. Kemudian nanti untuk praktikumnya kita akan menggunakan database akses. Nah, nanti seperti apa database akses tersebut? Untuk DBMS itu juga akan menyediakan fitur-fitur antara lain nanti untuk independensi data ataupun program, kemudian nanti fitur keamanan, kemudian ada fitur integritas, ada fitur kongruensi, dan ada fitur recovery atau pemulihan, kemudian ada katalog sistem dan perangkat produktivitasnya. Dimana nanti untuk independensi data atau program itu karena basis data ditangani oleh DBMS, maka program dapat ditulis sehingga tidak tergantung pada struktur data dalam basis data. Dengan kata lain, program tidak akan terpengaruh sekiranya bentuk fisik data diubah. Jadi nanti misalkan bentuk fisiknya itu diubah ya atau dipindahkan, itu tidak ada masalah. Kemudian untuk keamanan di sini adalah untuk mencegah pengaksesan data oleh orang yang tidak berwenang atau yang tidak berwenang. Misalkan untuk data perkuliahan itu misalnya dari orang lain di luar pengurus atau di luar bagian administrasinya itu tidak dapat mengaksesnya. Itu untuk keamanan. Kemudian untuk integritas ini ditujukan untuk menjaga agar data selalu dalam keadaan yang valid dan konsisten. Nah, jadi data itu tidak akan selalu berubah. Misalkan nanti dinilai ketika sudah diinputkan di sistem itu sudah dapat nilainya, nah data itu akan konsisten dengan nilai tersebut, jadi tidak berubah sewaktu-waktu. Kalau berubah sewaktu-waktu berarti nanti itu tidak berintegritas. Kemudian konkurensi itu untuk memungkinkan data dapat diakses oleh banyak pemakai tanpa menimbulkan masalah. Nah, untuk contohnya pada sebuah sistem informasi itu kan datanya banyak, data kalau sistem informasi mahasiswa nanti berarti datanya data perkuliahan. Atau nanti ada mata kuliah, satu mata kuliah diambil oleh banyak mahasiswa. Itulah untuk contoh konkurensinya.
atau bisa diakses oleh banyak pemakai tanpa menimbulkan masalah. Kemudian untuk recovery atau pemulihan. Nah, untuk DBMS sendiri nanti menyediakan mekanisme untuk mengembalikan basis data ke dalam keadaan semula yang konsisten sekiranya terjadi gangguan perangkat keras atau kegagalan perangkat lunak. Nah, itu contohnya misalkan nanti data atau sistemnya itu mengalami kerusakan. Nah, maka nanti datanya itu harus bisa dipulihkan, ataupun nanti misalkan pindah perangkat yang lain. Nah, itu nanti juga datanya itu harus bisa dipulihkan. Nah, seperti itu. Dan katalog sistem itu adalah deskripsi tentang data yang terkandung dalam basis data yang dapat diakses oleh pemakai. Nah, contohnya itu katalog itu data-data yang akan ditampilkan, misalkan data KRS ya, ada beberapa mata kuliah yang bisa ditampilkan. Itu adalah masuk dalam ke katalog sistem. Kemudian untuk perangkat produktivitas itu adalah untuk menyediakan kemudahan bagi pemakai dan meningkatkan produktivitasnya. Nah, kalau DBMS menyediakan sejumlah perangkat produktivitas sebagai pembangkit atau untuk query-nya nanti kita coba belajar dengan query atau untuk perintah mengambil datanya. Itu terkait dengan untuk nanti untuk membuat sebuah laporan. Nah, itu adalah pengertiannya. Kemudian di database nanti juga akan ada komponen-komponen basis data. Komponen basis data itu nanti antara ada perangkat keras, ada perangkat lunak, ada data, ada prosedur, dan orang. Nah, itu komponen ya yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan orang. Adalah komponen penyusun di DBMS tersendiri. Perangkat kerasnya itu apa? Perangkat kerasnya itu adalah perangkat yang digunakan untuk menjalankan DBMS tersebut. Contohnya nanti adalah komputer, laptop, handphone, yang smart itu tentunya ya, dan perangkat mainframe yang lainnya. Itu yang perangkat keras. Kemudian untuk perangkat lunak. Nah, perangkat lunak itu adalah apa? Softwarenya atau komponen perangkat lunak mencakup dari DBMS itu sendiri atau aplikasi atau program aplikasinya, serta perangkat lunak pendukung untuk komputer dan jaringan atau programnya nanti bisa seperti kalau di bahasa pemrograman nanti bisa menggunakan bahasa pemrograman seperti C++, Pascal, Delphi ataupun Visual Basic. Nah, itu adalah perangkat lunaknya. Juga nanti kita akan menggunakan perangkat lunak nanti Microsoft Office Access yang akan kita gunakan. Berikutnya komponen berikutnya adalah data. Nah, data sendiri nanti apa? Bagi sisi pemakai, komponen terpenting dalam DBMS itu adalah data. Karena data ini nanti pemakai dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, datanya apa yang ingin kita ketahui? Kalau data perkuliahan berarti otomatis nanti finalnya adalah dinilai. Nanti ada nilai mata kuliah A, mata kuliah B, kemudian ada berapa nilainya, bobotnya berapa, dan seterusnya. Kemudian komponen yang lain itu adalah prosedur. Nah, prosedur ini adalah petunjuk tertulis yang berisi tata cara atau berisi cara merancang hingga menggunakan basis data. Beberapa hal yang dimasukkan dalam prosedur adalah antara lain nanti bagaimana cara masuk ke database tersebut, kemudian cara memakai, kemudian cara mengaktifkan atau menghentikan program DBMS atau database tersebut. Kemudian nanti bagaimana cara mencadangkan basis data dan bagaimana cara mengembalikan atau memulihkan cadangan ke database tersebut. Itulah prosedurnya atau tata caranya, itulah prosedur. Kemudian ada orang atau user ya. User itu kan nanti ada si pemakainya. Nah, untuk yang di user tersendiri nanti ada beberapa kelompok lagi
Yang pertama adalah pemakai akhir atau end user, kemudian pemrogram aplikasi atau programmer, kemudian ada administrator basis data. Pemakai akhir atau end user itu nanti dapat dikelompokkan lagi menjadi dua kelompok lagi. Yang pertama adalah pemakai aplikasi dan yang kedua adalah pemakai interaktif. Pemakai aplikasi adalah orang yang mengoperasikan program aplikasi yang dibuat oleh program aplikasi. Kemudian untuk yang pemakai interaktif itu adalah pemakai yang berinteraksi secara langsung dengan DBMS. Kemudian dapat memberikan perintah-perintah DBMS untuk mengakses basis data ataupun melalui perangkat-perangkat seperti pembangkit atau query ya dalam bahasanya, dan pembangkit laporan atau reportnya. Nah, itu nanti itu untuk yang pemakai interaktif. Kemudian untuk yang berikutnya nanti ada arsitektur data. Tapi sebelumnya untuk yang tadi ya, untuk usernya itu adalah pemakai akhir. Pemakai akhir itu ada dua, pemakai aplikasi dan pemakai interaktif. Kemudian yang kedua dari pemakaian tadi adalah pemrograman aplikasi. Pemrograman aplikasi adalah orang yang membuat program atau yang disebut dengan programmernya. Program aplikasi ini membuat program aplikasi berdasarkan kebutuhan pemakainya. Untuk programmer itu nanti akan membuat sebuah aplikasi sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan. Kalau untuk sistem-sistem yang sistem informasi yang lain ya, misalnya nanti sistem informasi akademik ya berkaitan dengan data akademik. Kalau kesehatan ya tentang kesehatan, ataupun yang rumah sakit ya tentang rumah sakit. Lalu kemudian untuk administrator basis data adalah atau nanti adalah orang yang bertanggung jawab terhadap manajemen basis data. Secara lebih detail, tugas admin atau administrator basis data antara lain nanti untuk mendefinisikan basis data dan mendefinisikan struktur dan metode akses penyimpan, dan menentukan keamanan basis data, melakukan pemeliharaan basis data secara rutin. Itu adalah untuk administrator basis data. Itu mengenai dari komponen yang ada di basis data. Kemudian kita langsung lihat untuk software yang akan kita pakai nanti adalah software Microsoft Access Database ya. Di komputer teman sudah ada, kalau yang sudah menginstalnya tinggal dicari aja Microsoft Access-nya. Untuk yang saya pakai adalah versi Microsoft Office Access 2007. Nah, ini adalah tampilan awalnya ya, seperti ini. Kemudian nanti untuk membuat database, kita akan membuat database dulu, atau sebelum mengisikan data-datanya kita membuat database-nya atau database pusatnya. Kita lihat dulu ya komponennya ada apa saja. Nah, nanti menunya seperti apa, seperti ini nanti kira-kira. Kemudian kita akan membuat seperti tampilannya seperti ini. Kemudian nanti di database pun nanti ada yang namanya tipe data. Data seperti apa nanti. Inilah database yang kita buat ya. Ini adalah tampilan seperti ini, yang tampilan dari Microsoft Access-nya. Nah, untuk nama database-nya sendiri adalah database 1. Karena dari awal untuk penamaan adalah nama database-nya. Kalau untuk database sekolah ya nanti di sini database sekolah. Kalau data rumah sakit ya nanti di sini namanya adalah data rumah sakit. Atau pas pertama awal tadi, saya ulang ya. Pas pertama kali kita membuat, pas pada pilihan blank-nya. Nah, di sini untuk file name-nya itu kita kasihkan nama. Namanya apa? Ya sesuai dengan database yang akan kita buat.
misalkan kita mau membuat database rumah sakit ya nanti bisa RS apa misalkan ya, kemudian kita pilih grade-nya. Ini ada database-nya, tapi ini baru database, belum ada tabel ataupun field ataupun record-nya. Nah, di dalam database itu nanti terdiri dari beberapa tabel. Nah, kalau tabelnya itu nanti merujuk pada data itu sendiri, kita mau pakai data apa. Kalau database rumah sakit berarti kita nanti yang berkaitan dengan rumah sakit. Rumah sakit itu nanti ada perawat, ada pasien, ada obat, ada pembayaran, ada ruang inap dan sebagainya. Nah, itu. Ini adalah database-nya ya, ada RS apa tadi. Kemudian di dalam database itu nanti akan ada yang namanya tabel. Nah, untuk tabel kita buat. Tabelnya kita ganti ya. Kalau kita membuat database rumah sakit berarti nanti tabelnya tabel pasien. Karena database rumah sakit itu nanti menyimpan data banyak, ada data pasien, ada dokter, ada perawat, ada obat dan yang lain-lain, ada pembayaran juga, ada kamar dan yang lain-lain. Tabel yang pertama yang akan kita buat adalah tabel pasien. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, inilah di tabel pasien. Kemudian di dalam database itu ada yang namanya tabel, ada yang namanya field, kemudian ada tipe data. Nah, field-nya itu field adalah komponen data yang akan kita masukkan. Kalau di tabel pasien berarti ada apa? Ada ID pasien ya, atau nomor rekam medis, ORM kita singkat. Kemudian database juga ada yang namanya tipe data. Nah, tipe data itu yang materi yang kemarin kalau udah dibaca teman-teman ada ya, tipe data itu apa. Nah, kemudian ada bentuknya juga macam-macam. Kalau di akses database nanti ada teks, ada number, ada currency, ada date, time, dan seterusnya. Nah, karena di sini adalah berupa nomor, maka tipe datanya kita pilih yang apa? Apakah auto nomor, apakah number? Atau kalau nanti di nomor rekam medisnya itu ada kode unik, misalkan ada nggak hanya nomor saja, nah nanti seperti apa? Atau kita pakai nomor dulu. Ini adalah tipe data. Kemudian berikutnya ada record ya. Record itu adalah datanya. Ini kan kita sudah membuat database, sudah membuat tabelnya, nama tabel pasien, sudah membuat fieldnya. Kemudian field itu nanti ada tipe datanya. Dan ada deskripsinya. Di sini adalah nama keterangannya apa. Dari field ORM, berarti nomor rekam medis. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah jadi kita membuat database, hanya saja datanya masih belum lengkap. Nah, kita lihat hasilnya. Kita simpan dulu. Nah, di sini nanti kan muncul nomor rekam medisnya berapa. Tinggal kita isikan. Nah, adalah untuk pembuatan database. Nah, ini ya untuk materi awal, kita pahami dulu dari pengertiannya dan dari praktikumnya. Oke, untuk praktikumnya nanti kita lanjut di materi berikutnya. Yang habis ini silakan teman-teman nanti dipelajari sesuai dengan modul atau materi yang sudah saya bagikan ya. Silakan dicoba-coba, nanti jika ada kendala kita komunikasikan dan kita bahas nanti di video berikutnya. Oke ya, terima kasih.